Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fani Nirmala Rosadi uridu an a'biro tahtal maudhu. Apa yang akan terjadi dalam Perang Dunia Ketiga dan siapa negara-negara Arab yang berpartisipasi? Dalam berita ini menjelaskan bahwa dunia telah menjadi dua perang sebelumnya, Perang Dunia Kedua, di mana manusia telah merasakan siksaan dan penderitaan yang paling parah, di mana puluhan juta jiwa orang terbunuh. Orang memakan daun pohon atau memanfaatkan umbi-umbian untuk makanan sehari-harinya. Manifestasi kehidupan berakhir di beberapa negara dan beberapa kota sampai terhapus dari peta, termasuk pula Hiroshima dan Nagasaki, dua bom nuklir yang jejaknya masih ada sampai sekarang. Dan lebih dari 2 tahun telah berlalu, 70 tahun korban dari Rusia, Jerman, Amerika, dan seluruh dunia. Perang memasuki setiap rumah dan lampu rumah secara keseluruhan. Hari ini semua orang berbicara tentang Perang Dunia Ketiga. Jadi, akankah orang akan saling membunuh seperti pada perang-perang sebelumnya, saling memegang pedang, tombak, dan kuda, karena senjata negara di zaman ini tidak cukup untuk menggunakan hal itu. Sekarang sudah canggih dengan menggunakan energi tata surya. Perang apa yang sedang kita bicarakan, tuan-tuan? Apa yang akan terjadi pada manusia dan seperti apa dunia ini jika perang ini terjadi? Rusia, Cina, Korea Utara, Iran, dan Aljazair dalam satu aliansi, dan siapa yang akan bergabung dengan mereka setelah Amerika, Inggris, Prancis, semua negara Eropa, Israel, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Dan siapapun yang bergabung dengan mereka, maka warna bola dunia akan berubah menjadi merah. Pohon akan disiram dengan darah dan harga hewan menjadi lebih mahal daripada harga kebutuhan pokok. Kapal selam nuklir, pemusnah massal, senjata iblis Rusia, dan senjata matahari yang membakar senjata Amerika merupakan alat perang yang paling umum untuk digunakan pada masa perang saat ini, karena dapat diklasifikasikan sebagai bom nuklir paling kuat yang menghancurkan banyak negara. Dan setelah semua ini, kami bertanya apa yang akan terjadi dalam Perang Dunia Ketiga. Berikut adalah harapan yang paling akurat. Seperti kebiasaan perang, dunia akan dibagi menjadi dua sisi dan tidak akan ada negara netral yang sesuai dengan harapan. Aturan pada hari itu adalah mereka yang tidak bersama saya, maksudnya tidak ikut dengan negara saya, maka akan ikut kepada sekutu pihak lain. CSTU menyatakan pada tahun 1992, 6 negara bekas Soviet milik pemakmuran negara-negara merdeka Rusia, Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Uzbekistan menandatangani Fakta Keamanan Kolektif Surya. 5 negara utara yang demokratis akan menjadi sekutu, bukan karena uang, melainkan karena kebencian terhadap kebijakan Amerika Serikat dan Afghanistan, karena masih menderita gangguan Amerika di tanahnya yang berlangsung selama 20 tahun, hidup di bawah perintah demokrasi barat. Selain itu, jika Rusia meminta, Kuba dan Nicaragua akan mengirim pasukan mereka ke Afrika atau Venezuela, atau sebaliknya, mereka dapat mengirim pasukannya juga ke Kuba. Dan skenario ini ada di era Uni Soviet ketika pasukan Kuba membela revolusi di Angola dan Ethiopia, sedangkan pasukan Suriah dapat memberikan bantuan di Irak atau Libya bila diperlukan.
Rusia memiliki 5 sekutu yang siap untuk bantuan militer. Jika perlu, orang Korea Utara dianggap sebagai salah satu sekutu terkuat Rusia. Selain menjadi musuh langsung Amerika, jadi dia menunggu kesempatan yang tepat untuk meluncurkan bom nuklir. Cina adalah salah satu negara terkuat dan terbesar di dunia dalam industri militer, berada di peringkat pertama di dunia. Populasinya setara dengan seluruh benua. Semua orang tahu bahwa ada sekitar 300 bom nuklir yang dimiliki oleh Cina. Sementara beberapa laporan mengatakan bahwa Cina memiliki sekitar 500 bom nuklir, yang setara dengan jumlah bom yang dimiliki oleh Amerika. Apakah jumlah tersebut benar atau tidak? Cina adalah negara yang bersedia menguasai dunia menurut beberapa pakar di dunia. Kekuatan dari mereka pasti akan berada di sebelah Rusia jika terjadi perang definitif Iran dan negara Islam. Amerika mengintensifkan sanksinya terhadap Iran, tetapi Amerika tetap teguh dengan pendiriannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.